ulama mengatakan, ya, kenapa kok tidak pakai tambahan wa atiu ulil amri? Kalau atiullah wa atiur rasul, itu artinya ketaatan kepada Nabi dan Allah itu sama. Karena dia sudah qat'i. Nabi itu tidak akan berbicara kecuali dari wahyu, kan begitu. In huwa illa wahyu yuha. Ya kan? Nah, sementara kalau ulil amri, kenapa tidak pakai wa ati'u ulil amri? Karena ulil amri itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam tafsir Munirnya itu, ulil amri itu wajib ditaati kalau perintahnya benar, gitu loh Pak Amin. Kalau perintahnya nggak benar ya nggak wajib ditaati. Makanya nggak pakai wa ati'u ulil amri. Mas, bangun dulu, Mas bangun dulu. Nah, makanya ada qayyid wa umara al-haqqu. Karena kata Syekh Al-Bantani, sebenarnya ulul amri itu hakikatnya ulama. Ya, kalau zaman sekarang. Begini, saya ingin menjelaskan. Ada ungkapan yang terkenal itu, ya, kan dulu kata Nabi dalam hadis, tidaklah seorang Nabi diutus kecuali dia juga adalah seorang pemimpin. Ya, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Adalah dulu Bani Israel itu pemimpin formalnya, umaroknya itu pasti adalah para nabinya juga gitu loh. Kullama mata nabiyyun khalafahu nabiyyun. Begitu kata Nabi. Setiap nabinya wafat dulu pada masa Bani Israel, yang ganti nabi lagi. Ya nabi itu dulu satu dia pemimpin formal agama, sekaligus formal di masyarakat. Lah, begitu juga sampai pada masa Nabi Muhammad SAW. Itu juga sama. Nabi itu pemimpin umat dari di bidang hukum, tapi juga pemimpin di bidang, katakanlah, di bidang sosial kemasyarakatan. Perang itu Nabi pemimpinnya dan lain-lain. Nah, baru kemudian Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, wala nabiyya ba'di. Nah, sesudah saya nggak ada nabi lagi. Nah, sesudah tidak ada nabi lagi, sekarang penggantinya siapa? Kan gitu kan? Ada yang mengatakan pada masa nabi sudah tidak ada, penggantinya adalah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin oleh para ulama dan ahli sejarah dikatakan masih bisa sebagai pengganti nabi di bidang dua hal itu. Satu di bidang pemimpin agama sekaligus sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan, umarok lah ya. Ya karena memang Khulafaur Rasyidin ilmunya mumpuni Ki Amin dulu. Jadi kalau berfatwa Umar bin Khattab didengar, kalau mutusin urusan kemasyarakatan didengar. Gitu. Tapi sesudah Khulafaur Rasyidin, tugas dua ini dibagi. Nah, sebabkan al-imamatu mawdu'atun ya li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Kalau bicara imamah itu kepemimpinan, keumaraan itu, ulil amri itu kan sebenarnya dia menggantikan dua fungsi Nabi. Satu, ya fi hirasatid din, dalam hal menjaga agama, itu fungsi Nabi itu satu menjaga agama. Yang kedua, wasiyasatid dunya, mengatur kehidupan dunia. Lah dulu presidennya dulu. Lah Indonesia sekarang baru punya, dulu pernah punya presiden Gus Dur, ulama juga. Tapi kan tidak selalu seperti itu. Oleh karenanya taat kepada ulil amri harus dengan qayyid wa umara'ul haq. Dia harus umara yang hak. Umara'ul haq itu kata Syekh Nawawi, nanti coba bisa dicek dalam tafsir Munir. Itu Syekh Nawawi mensyaratkan umara itu baru bisa ditaati kalau keputusannya, perintahnya sudah ya ditanyakan atau disepakati oleh ulamanya.
Kalau ulamanya nggak sepakat, nggak harus dikerjakan. Gitu loh. Nah, sekarang kalau ada umarok mengeluarkan aturan yang paling gampang. Ini Syekh Nawawi bikin contoh. Kadang-kadang aturannya itu kelihatannya dilarang merokok di tempat umum. Kang Akmal ini yang suka ngerokok di tempat, yang perokok. Itu kan ada perdanya kan? Perda dilarang merokok di tempat umum, di masjid, di apa. Nah itu, ini wajib ditaati nggak? Wajib. Kenapa? Karena itu sesuai dengan hukum agama. Karena ulamanya juga sepakat. Kalau di tempat umum memang mengganggu. Gitu. Tapi di tempat-tempat yang sudah disiapkan atau tidak mengganggu, silahkan. Ya itu. Malah kadang-kadang ulul amri itu Amin, keputusannya bisa mencakup pada wilayah-wilayah yang ulama tidak bisa masuk kan gitu. Itu kenapa sahabat Utsman pernah mengatakan satu ungkapan, innallaha la yaza'u bisultani ma la yaza'u bil qur'ani. Ini ungkapan dalam sekali ini. Innallaha la yaza'u bisultani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kewenangan wazir. Wazir itu mengatur. Bisultani, ada sultan, penguasa, raja itu sultan, mala yaza'u bil Qur'ani, pada sesuatu yang tak bisa diatur oleh Al-Quran. Quran nggak bisa ngatur perda tentang rokok tempat-tempat yang dilarang gitu kan, yang boleh kan terlalu teknis sekali itu. Ulama nggak bisa ngatur juga. Sultan bisa mengatur. Jadi ulil amri itu kuat. Tapi tadi dengan catatan dia harus al-haq, ulil amri yang hak, yang benar baru wajib ditaati. Terima kasih. Ya, yang lain. Bang Akmal. Masya Allah. Mau nanya? Oke. Gimana saya? Dulu, Ki. Alhamdulillah, Ki. Ya, yang lain silakan. Ya, dibuka saja kalau ada yang mau nanya di apa namanya? Suaranya boleh dihidupkan semua nggak apa-apa kok. Ini kan sudah masuk dalam diskusi saja. Baca kitabnya udah. Udah? Nggak ada lagi yang nanya? Kalau tidak ada ya cukupkan. Monggo Ki Asif. Ada mau salam, monggo kalau mau masuk. Ya, Kiai. Dengaran ya, Kiai? Suaranya dengaran nggak nih? Oh, keras. Oh, alhamdulillah. Gini, Kiai. Tadi Kiai nerangkan salah satu masadirul kamil Islam itu antara lain ada al-muttafaqah dan ada al-mukhtalafah itu ya. Ya, sekarang ini ada lagi yang lagi santer para ilmuwan Muslim khususnya ketika mencoba menganalisa adanya virus corona ini, di mana yang menyebabkan diperbolehkannya segala aturan-aturan yang sudah baku ya. Contohnya misalnya tidaknya Jumatan, tidaknya jamaah dan lain sebagainya. Hampir semuanya itu merujuk pada landasan mafasid muqaddamun ala jabil masoleh. Ini saya kaitkan apakah ini termasuk masodir yang al-mutafaq atau al-muhtalaf. Sebab ada istilah sekarang ini populer dengan istilah
apa namanya tafsir Maqasidi atau dengan julukan ya apa namanya ya al-maqsadul ammah ya al-maqsadul am li tafsir Islam gitu. Mohon dijelaskan. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya terkait dengan masalah corona ini, semua dalil-dalil yang dipakai oleh ulama itu semuanya ada dasarnya dari Quran dan hadis. Misalnya menjauhi sesuatu yang bisa menyebabkan kita pada hilangnya nyawa atau kematian, itu kan ada Qurannya, wala tulqu bi aidikum ila tahluk. Ini itulah hebatnya Quran ya. Nanti akan dijelaskan. Quran itu datang dengan 4 bentuk. Ala arba'ati suwarin gitu kan, atau ala suratihal arba'i gitu ya. Itu bisa begitu, bisa arba'ati suwarin, bisa ala suratihal atau ala suwarihal arba'i. Itu kan cara penulisan adat, itu harus belajar lagi kita. Quran itu kadang-kadang bicara tentang ayat yang tafsili atau hadis itu tafsili, nas itu yang langsung terperinci, ada yang bersifat umum. Dalam konteks corona ini, ayatnya memang nggak ada yang langsung pada corona. Tapi secara umum ada ayat yang berbunyi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Itu kan sepakat itu. Lah, orang itu kan mendatangi kerumunan, itu kan sama dengan ilqa'un nafsi ala tahlukah, membawa diri pada kerusakan gitu. Itu satu. Belum lagi hadis-hadis. Hadisnya ada hadis yang bersifat umum ya. Misalnya hadis la darara wala dirar. Jangan kita merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Itu jelas. Hadis kan ada dalilnya juga. Berikutnya bahkan ada hadis yang berbunyi firra minal majzumi firaraka minal asadi. Itu masih bersifat umum. Jauhkan dirimu daripada orang yang punya penyakit lepra seperti kau lari dari atau singa. Atau juga hadis yang terkenal itu, apabila ada satu wabah di satu negeri, di ardin, kamu jangan masuk ke situ. Itu artinya kan orang yang di luar zona merah jangan masuk ke merah, kan gitu kan. Orang yang sehat jangan coba-coba cari penyakit, kira-kira gitu. Ya jangan kemudian kita cari penyakit lah. Makanya apakah di masjid, di pasar, atau dimanapun itu kemungkinan penyakit ada? Ya. Di tempat di mana orang berkerumun, ya ada. Saya katakan di pasar juga iya. Nah, cuma kan begini. Kalau yang namanya sholat fardu, itu sehari 5 kali, ya kan gitu. Nah, makanya kan perlu ada sampai fatwa. Jangan sampai umat ini yang biasa rajin, kemudian saking semangatnya, dia nggak peduli ada bahaya. Kalau yang biasa nggak rajin model siapa gitu, nggak perlu si fatwa corona, emang dia dari dulu nggak pernah ke masjid sholatnya. Itu malah nggak pernah sholat, jangan-jangan gitu kan. Nah itu kenapa kok kalau ada orang nanya, kenapa kok tidak ada fatwa pasar tutup? Itu bedakan. Satu, ya cara membedakannya gini. Masjid itu sholat sehari 5 kali. Kedua, orang-orang yang rajin sholat ke masjid, itu kan satu menganggap sholat itu fardu dan jamaah itu setidaknya fardu kifayah lah atau sunnah. Itu kenapa perlu dikasih fatwa supaya hati-hati. Kalau ke pasar, itu orang nggak merasa fardu karena tidak merasa fardu, nggak perlu ada fatwa. Itu loh. Sifatnya cukup anjuran, hindari kerumunan. Maka MUI DKI cukup bikin fatwa hindari kerumunan gitu loh. Nah sekarang kenapa kok gitu? Pasar itu orang yang nggak ke pasar bisa makan sekarang, dia bisa pesen kan, gitu kan? Tapi kalau sholat, kalau dia terus ngotot ke masjid repot, makanya dikasih sholat tuh boleh di rumah gitu. Nah itu maslahat itu hikmah ya, itu bukan katakanlah maaf ya itu adalah tujuan syariat betul. Nah, tapi dalilnya bukan maslahat. Ya, saya ulangi tentang corona ini dalilnya bukan maslahat atau istislah atau maslahah mursalah bukan.
karena ada dalil dalam Quran. Jadi kalau di Quran dan hadis masih ada dalil, belum perlu pakai maslahat, mursalah belum. Cuman salah satu tujuannya pasti semua syariat itu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, asy-syari'atu adlun kulluha, rahmatun kulluha, masalih kulluha. Ini kalimat yang saya ingat sampai sekarang, saya ingat 10 tahun lalu saya dengar kalimat ini dalam sebuah diskusi di Maroko, tapi saya kutip kalimat ini, asy-syari'atu, syariat Islam itu isinya adlun kulluha, pasti adil. Rahmatun kulluha. Syariat Islam itu pasti membawa rahmat, masalih kulluha, semua syariat Islam itu pasti membawa kemaslahatan. Nah, tapi bukan dalilnya maslahat, bukan. Kalau dalilnya Quran hadis masalah corona ini. Terima kasih. Ya. Maksud. Enggak yang lain. Baik. Kalau sudah tidak ada, dicukupkan. Kita tutup dengan pembacaan doa. Monggo Ki Asip ditutup doa, Ki Asip. Monggo. Ki Asip. Ya amin ya. Ya, monggo Ki Asip baca doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa lidina jamil muslimin wa muslimatin. Allahumma salli ala syafina wa ala Muhammad wa sallim wa ta'ala wa ta'ala bi sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وجلائها قود الأجساد والأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واعف عنا سيئاتنا والدينا وارحم كما ربنا صغارا ولمشايخنا والمعلمين ولساداتنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على يمين الأمد. اللهم نسألك الرحمة والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعل اولادنا وذرياتنا وعلى بيتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجمعياتنا وجماعتنا من اهل العلم والخير ومن اهل القران ولا تجعلنا ويومئهن من الشر الضير والطغيان والنسيان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم سلمنا واهلنا واولادنا وجمعيتنا وجماعتنا والمسلمين وفتنا واهلنا واولادنا وجمعيتنا وجماعتنا والمسلمين وافنا واهلنا واولادنا وجمعيتنا وجماعتنا والمسلمين من مصائب الدنيا والدين خاصة من فيروس كورونا انك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. مشكور. السلام عليكم. Waalaikumsalam ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin ya, amin. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.